好功夫。 Seorang pendekar tangguh dari perguruan bela diri ternama muncul sambil membawa sebuah peti mati. Tak disangka, ia adalah buronan paling dicari dan berbahaya. Sehingga seluruh pendekar dari berbagai penjuru dikerahkan, bahkan dibayar mahal hanya untuk membunuh dan membawa jasadnya. Mengapa ia begitu diburu? Inilah kisah selengkapnya. Di sebuah keluarga bangsawan, terdapat 3 bersaudara yang hidup dalam kerukunan dan keharmonisan. Anak pertama bernama Shen Yi, kedua adalah Long Buran, dan si bungsu bernama Ye Liang. Ketiganya memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Hingga sampai pada suatu hari, kedamaian pun berubah menjadi permusuhan hanya karena rakusnya salah satu dari mereka. 师兄，你别装了。 哟，他可真偏心呐！ Film dibuka dengan menampilkan ladang yang luas. Di sana, terdapat seorang pria yang sedang membajak sawah bersama putri kecilnya. Profesinya sebagai petani hanyalah formalitas saja. Karena kenyataannya, dia merupakan seorang pembunuh bayaran. Pria ini adalah salah satu di antara pembunuh lainnya yang terlibat dalam pembantaian sebuah keluarga. Dan hal itu akan membuatnya berurusan dengan sang tokoh utama. 你是谁？汇通山庄。Di tempat lain, dibutakan oleh harta dan kekuasaan politik, membuat Buran sampai membantai keluarga kakaknya sendiri. Selain iri hati, ia juga takut jika Shen Yi membocorkan nama-nama pejabat korup yang akan menghancurkan karirnya. Dari pembantaian itu, satu-satunya yang disisakan hanyalah Yan Yi. Karena rumornya, Shen Yi menyimpan daftar nama pejabat korup pada anak perempuannya secara rahasia. Sebagai seorang paman, Ye Liang pergi dari perguruannya untuk menyelamatkan Yan Yi. Berbekal sebuah pedang dan kemampuan bertarung, Ye Liang mendatangi Buran seorang diri. Dengan membawa peti kosong, Ye Liang mendatangi markas Buran dan dihadang oleh penjaga. Sehabis melewati sejumlah penjaga, Ye Liang masih harus dihadapkan dengan beberapa petarung lainnya. Kali ini, ia tidak peduli dengan saudara atau siapapun. Perbuatan Buran dianggap telah melewati batas dan tidak berperi kemanusiaan. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menyelamatkan Yan Yi, kini Ye Liang difitnah sebagai penculik dan pembunuh keluarga Shen Yi. Buran membuat pengumuman di seluruh pelosok dan akan memberikan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil membunuh buronannya.
Dari pengumuman yang disebarkan, didapatlah kabar bahwa Yiliang masih berada di sekitaran kota. Menurut Buran sendiri, adiknya pasti akan mengunjungi seorang dokter untuk memulihkan kesehatan Yan Yi. Oleh karena itu, ia mendatangi salah satu pengobatan terpencil dan menanyakan orang yang sedang dicarinya. 不知令弟名讳。城郊东头的就像是一家，定是我那兄弟交代。 Di tempat lain, Yiliang sudah berada di kediaman kekasihnya, yaitu Ling Xiao. Walaupun keadaannya terlihat aman, Yiliang dan Yan Yi tidak bisa berlama-lama di sini, karena mau bagaimanapun, Buran pasti akan menemukannya. Satu-satunya cara adalah keluar dari kota dengan melewati rute yang minim penjagaan. 他眼下可绕出北城门，城北岗坡以武功高，你带他走。满这么劲儿，我就杀谁！ Sebagai upaya untuk mengulur waktu, Ling Xiao sengaja tetap di rumah ketika mengetahui Buran akan datang. Ia bersikap seperti biasa dan menjamu Buran selayaknya tamu. Namun tanpa disadari oleh Ling Xiao, Buran menaruh racun yang akan membuatnya menjadi lemah. Pencarian masih terus dilakukan. Buran menjadikan Ling Xiao sebagai umpan dan peringatan kepada penduduk setempat. Beberapa saat kemudian, Yiliang kembali untuk menyelamatkan Ling Xiao dan menyuruhnya agar segera pergi bersama Yan Yi. Ketika masih dalam pelarian, seorang wanita mengejarnya dan menemukan mereka. Ling Xiao berusaha untuk tetap melindungi Yan Yi, walaupun nyawa menjadi taruhan. Saat itu, Yiliang pun datang. Ia berhasil menghabisi wanita tersebut, namun terlambat untuk kembali menyelamatkan kekasihnya. Di lain tempat, sebagai pemimpin balai kota, Buran semakin angkuh dalam memerintah. Ia tidak segan-segan menghabisi siapapun yang berbeda pendapat dengannya. Pencarian dan penjagaan terus ditingkatkan guna mencegah Yiliang melarikan diri. Bahkan sekarang, hadiah diperbesar menjadi 2 kali lipat. Seperti layaknya film John Wick, kini Yiliang menjadi manusia paling diburu. Para pembunuh bayaran dari berbagai tempat saling berlomba untuk mendapatkannya. Berada di sebuah kedai teh, Yiliang memutuskan untuk beristirahat sejenak. Insting seorang kesatria memang tidak pernah meleset. Dari pertama datang, semuanya tampak biasa. Namun Yiliang mulai mencurigai orang-orang di sekitarnya. Ternyata, mereka adalah sekelompok pembunuh bayaran yang sedang menyamar. Dengan sigap, Yiliang menghunus pedangnya dan menghabisi mereka satu persatu. Masih di tempat yang sama, seorang pengemis terlihat bangun dari tidurnya, lalu mengajak Yiliang untuk bertarung. Yiliang yang tidak punya banyak waktu, hanya mengabaikannya dan segera pergi. Namun inilah yang terjadi. Dia bukanlah orang sembarangan. Pengemis ini adalah Li, seorang ahli bela diri dengan kemampuan tingkat tinggi.
Semenjak kehilangan anaknya, hidup Li menjadi berantakan dan dipenuhi rasa bersalah. Karena itulah, dia tidak mau menghabisi Ye Liang yang sedang melindungi seorang anak kecil. Dia lebih memilih membiarkannya dan akan pergi menemui Buran. Ketika sedang menemui Buran, ia tewas oleh Wang Bu hanya dengan menunjukkan sebuah mainan anak kecil. Sehebat apapun kemampuannya, Li akan menjadi lemah jika dihadapkan oleh hal yang berkaitan dengan anaknya. Dari beberapa pembunuh bayaran yang disewa, tidak ada satupun yang berhasil menandingi Yi Liang. Lalu, Buran pun mengandalkan Wang Bu untuk mendapatkan keinginannya. Dulu, Wang Bu adalah kakak seperguruan Yi Liang, namun sifatnya yang pembangkang membuatnya dikeluarkan dari perguruan. Kali ini, ia memiliki niat jahat dan licik demi mendapatkan hadiah yang besar. Salah satu keahlian Wang Bu adalah menyamar dan membuat racun yang sangat mematikan. Dengan keahliannya itu, ia mulai mengelabui gurunya, bahkan melemparkan racun. Racun yang digunakannya kali ini dapat menyebabkan kerusakan pada usus dan akan membunuh korbannya secara perlahan. Wang Bu sudah tahu Yi Lian pasti akan datang ke rumah gurunya, dan itulah waktu yang tepat untuk menghabisinya. Singkat cerita, Yi Liang pun tiba di kediaman gurunya. Sebagai murid, tentu sudah biasa baginya untuk menyajikan makanan. Namun, saat itu tingkah sang guru seperti tidak biasa, hingga membuat Yi Liang mulai mencurigainya. Tanpa disadari oleh Yi Liang, ternyata sewaktu makanan disajikan, Wang Bu telah menaruh racun pada makanannya. Hal itu tentu akan membuat Yi Liang mulai melemah. 师兄，你就别装了。哟，他可真偏心呐！ 从来都不比你差，师傅才将此道传授给你。 Ketika sedang melarikan diri ke hutan, Wang Bu kembali menghentikan langkah mereka. Di sini, Wang Bu hanya meminta Yi Liang untuk menyerahkan pedangnya saja, karena dengan racun juga sudah cukup untuk membunuh korbannya. Sebelum pergi, Wang Bu melemparkan pisau, yang membuat mereka berdua terjatuh ke jurang. Wang Bu yang sudah kembali, kemudian menyerahkan pedang Yi Liang sebagai bukti bahwa ia telah membunuhnya. Buran terlihat senang mendengarnya. Lalu ia mengajak Wang Bu untuk makan bersama. Nampaknya, Wang Bu tidak lebih pintar dari Buran. Ia tidak sadar jika minuman yang dituangkan adalah racun. Scene ini menjadi pelajaran. Jika ingin kaya, maka jangan terlalu percaya kepada manusia. Apapun itu, tetaplah sedia payung sebelum hujan. Pada suatu tempat, ternyata Yi Liang sudah ditemukan oleh gurunya dan dirawat. Dikatakan bahwa Yi Liang telah pingsan selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu juga, sang guru berusaha keras untuk menghilangkan racun dari dalam tubuhnya. Dalam momen ini, akhirnya Yan Yi memberitahu sebuah rahasia yang disimpan oleh ayahnya. Ternyata, ikat rambut yang ia pakai bukanlah sebatas ikat rambut, melainkan di dalamnya berisi nama-nama pejabat korup. Pada hari itu, Yi Liang berencana untuk mengungkap rahasia kepada pemerintah kerajaan. Kebetulan, dalam waktu dekat, utusan dari kerajaan akan datang ke balai kota. Dan itulah waktu yang tepat untuk menunjukkan kebenaran. 拿刀的手
他是要废的。为师已耗尽毕生功力。 Walaupun kondisinya sudah kembali pulih, tapi racun itu tidak sepenuhnya hilang. Bisa dibilang, rencananya kali ini cukup berbahaya. Yiliang mengalami kelemahan pada otot tangannya, yang membuatnya tidak bisa memegang pedang secara kuat. Dengan hanya bermodalkan pedang kayu, Yiliang memberi penghormatan dan rasa terima kasih kepada gurunya. Di samping itu, ia tidak mengetahui jika hidup gurunya mungkin tidak akan lama lagi. Racun yang terlalu mematikan membuat sang guru lebih memilih mengorbankan hidupnya demi murid tercinta. Hari pertemuan pun tiba. Ketika Buran sedang bersama utusan kerajaan, Yiliang datang sambil menunjukkan sebuah bukti di hadapan balai kota. Saat itu, Buran menjadi cemas akan kelangsungan karirnya. Ia memohon agar diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa selama ini Buran tidak menghadapi adiknya seorang diri saja? Itu karena dia tidak mau terlihat kotor sebagai pejabat. Tapi kali ini, Buran benar-benar turun tangan. 请大人出来一见，勾结藩邦的名单。这棺材。 Ia akan menghabisi adiknya sendiri apapun caranya. 来吧！谁挡我？ Ketika dalam pertarungan, ia berhasil mendapatkan pedangnya kembali. Selama pertarungan berlangsung, Yiliang tidak sepenuhnya menggunakan keahlian bela diri yang dimiliki. Ia sadar akan kelemahannya. Oleh karena itu, Yiliang menggabungkan sebuah teknik dari gurunya dalam menghadapi tipe petarung seperti Buran. Pakaian Buran dilapisi dengan besi khusus. Yiliang sedikit kewalahan menghadapi kakaknya. Misi telah diselesaikan. Walaupun catatan rahasia gagal terungkap, tetapi setidaknya Yiliang telah menyingkirkan salah satu pejabat kejam yang meresahkan. Yiliang pun kembali menemui Yan Yi dan memberikan penghormatan terakhir kepada gurunya yang sudah tak bernyawa. Mohon maaf sebelumnya, pada video kali ini saya merasa kurang optimal dalam membawakan alur cerita. Berbeda dengan video-video saya sebelumnya yang selalu saya sajikan secara maksimal. Ini dikarenakan kondisi saya yang sedang sedikit demam. Saya berjanji, hal seperti ini tidak akan terulang lagi di masa mendatang.